Halo, selamat datang kembali di channel Unik Kazuki. Di video kali ini kita akan melanjutkan project tugas akhir kita, guys. Nah, kebetulan sekarang hari libur, jadi kita buatnya pagi-pagi. Mumpung lagi segar-segar, guys. Nah, kemarin-kemarin kita udah membuat, saya sedikit rekap sedikit ya. Kita sudah membuat form login, prototipe form login, menu menu drop down atau list menu drop down-nya, lalu bagaimana menampilkan form-form yang dipanggil di masing-masing menu drop down. Lalu kali ini kita akan memasuki database ya, guys. Nah, cuman karena cara pembuatan database itu udah banyak banget di YouTube ya, di channel lain. Nah, saya ini nggak akan menjelaskan bagaimana membuat database dari awal atau apa. Saya hanya menjelaskan tabel-tabel apa aja sih yang dibuat untuk proyek tugas akhir saya gitu kan. Oke, sebelum mulai saya pastikan dulu service MySQL saya sudah start. Karena saya nggak pakai SMBP ya, guys. Saya install manual Apache, MySQL dan kawan-kawannya. Oke, guys, di video kali ini saya di komputer saya kebetulan saya itu untuk membuat database itu nggak pakai phpMyAdmin ya. MySQL saya install, cuman untuk mengolah database-nya saya nggak pakai phpMyAdmin karena saya nggak install SMBP ya. Jadi saya cuma install MySQL sama web server Apache. Sisanya tuh ya sama PHP, sisanya nggak diinstal. Nah, saya pakainya itu kalau mau buat database pakainya SQLiok, guys nih. Saya pakai yang community edition karena yang free. Nah, kebetulan udah saya buka nih. Oke, ini coba kita dari awal dulu ya. Nah, tampilannya dia ketika dibuka seperti ini. Ini kan udah connect ya. Kalau belum connect, dia kurang lebih nanti tampilan awalnya kayak gini, guys nih. Ya intinya sama aja sih, guys. Maksudnya nggak jauh-jauh beda, cuman karena dari kuliah diajarkannya pakai ini, jadi saya biasa pakai ini. User and password menyesuaikan masalah masing-masing. Teman-teman dia ada di setting user and passwordnya atau enggak, dan portnya pasti pakai 3306. Oke. Nah, sebelum kita masuk database, kalau di tugas akhir atau di kuliah pasti kita nggak langsung nyemplung ke database, guys. Karena di skripsinya atau laporan tugas akhirnya kita akan disuruh membuat diagram. Oke, jadi kita sedikit melihat diagram untuk proyek tugas akhir kita, guys. Dan ini dia. Dan dia masuk ke bab 3 ya, guys. Untuk diagram ini. Jadi kan intinya kalau membuat suatu aplikasi kita harus menganalisa semuanya, guys. Mulai dari analisa kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional. Nah, untuk tugas akhir saya kebutuhan fungsional itu saya memiliki ada 2 ya kan. Yang pertama kebutuhan pengguna, jadi kebutuhan user. Yang kedua kebutuhan untuk sistem. Nah, untuk pengguna saya itu mempunyai ada 2 hak akses. Pertama sebagai owner, lalu sebagai staff. Karena saya strukturnya di aplikasi ini hanya kayak gini dong, guys. Jadi emang di toko bangunan yang saya riset, dia hanya ada pemilik toko, kasir, karyawan atau staff, sama gudang, lalu kurir barang. Udah gitu dong, guys. Jadi nggak gede-gede banget emang toko bangunan yang saya riset. Jadi kebutuhan fungsionalnya pun singkat banget. Oke, nah di sini hak akses owner otomatis dia bisa semuanya, ya kan? Dia bisa melakukan login, melakukan nambah, hapus, ngubah data pengguna, data barang, distributor, jenis barang, terus melakukan pemesanan juga bisa, transaksi barang masuk, barang keluar, dan mencetak laporan. Lalu untuk hak akses staff
atau karyawan itu sendiri, dia bisa melakukan login dan melakukan input barang di transaksi barang masuk dan barang keluar, lalu bisa mencetak laporan. Hanya itu guys. Jadi untuk mengelola data master, data barang, data pengguna, data distributor, dan jenis barang itu di hide untuk hak akses staff. Lalu untuk analisis kebutuhan sistemnya itu apa aja? Kebutuhan sistemnya itu sistem menyediakan form login, sistem memiliki menu master yang hanya bisa diakses oleh owner. Harusnya nih italic nih, typo harusnya nggak di-approve nih tugas akhirnya. Lalu di menu master dapat menu pengguna, distributor barang, dan jenis barang. Lalu sistem menampilkan halaman menu transaksi, di mana transaksinya itu apa aja? Transaksinya itu ya pemesanan barang, transaksi barang masuk ke gudang, dan barang keluar dari gudang. Lalu sistem bisa menampilkan halaman laporan dan bisa ditarik pastinya. Lalu kebutuhan non fungsionalnya itu apa ya? Kayak gini guys, nggak tahu salah atau bener ya kan, ini kita nyontek tugas akhir sebelumnya, jadi ya seperti ini intinya. Perangkat apa sih yang kita gunakan untuk menggarap tugas akhir ini, mulai dari hardware dan software ya. Softwarenya otomatis sistem operasinya Windows 10, database sama SQL. Ini salah sih, harusnya pengolah database maksudnya kali ya. Pengolah database itu MySQL. Nah, database-nya itu ya database kita di sini, yaitu DB inventory gitu. Lalu bahasa pemrogramannya apa? Java. Terus pengolahnya ya NetBeans. Ini untuk mengolah codingan itu NetBeans. Laporan yang kita gunakan tuh Jasper Report. Jadi Jasper Report-nya nanti kita import di NetBeans-nya. Oke, lalu untuk dokumen-dokumen ini mungkin kita abaikan aja kali ya, karena ini general banget, karena kita mau fokus ke diagram. Oke. Jadi sebelum kita merancang basis data atau database ya kan, kita harus melakukan pemetaan tabel-tabel. Nah, tabel-tabel itu digambarkan dengan IRD dan LRS. IRD itu apa? IRD itu Entity Relationship Diagram. LRS apa? Logical Relationship System. Intinya ya menggambarkan relasi antar entity. Entity itu tabel ya guys, dalam bentuk diagram. Nah seperti ini guys. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Kalau misalnya nggak kelihatan, saya zoom dikit. Jadi di sini utamanya itu yaitu pengguna. Nah, jadi pengguna memiliki field atau atribut ID pengguna, nama user, dan lain-lain sampai level, ya kan. Nah, entity pengguna ini bisa ngapain aja? Dia bisa mengelola barang keluar, barang masuk, dan melakukan pemesanan, ya kan. Dimana di masing-masing entity transaksi atau tabel transaksi itu pasti memiliki yang namanya detail. Kalau barang keluar pasti memiliki detail barang keluar. Kalau barang masuk memiliki detail barang masuk, nah kan. Dimana masing-masing detail ini juga dia berelasi ke, kalau detail barang keluar ini berelasi ke barang, ya kan. Karena di sini pasti nanti akan ada ID barang, cuman di sini nggak ditampilkan ya, karena ini nih. Karena di entity detail barang keluar ini ada atribut kode barang, di mana kode barang ini kita ngambilnya dari entity atau tabel barang, ya kan, kode barang. Begitu juga pemesanan, begitu juga detail pemesanan dan detail barang masuk pasti berelasi ke tabel barang. Kalau distributor enggak, karena ini hanya mencakup distributor atau supplier ya istilahnya. Di sini juga intinya kita sambil menentukan tabel-tabelnya guys. Kayak kan tadi contoh pengguna, dia memiliki field apa aja atau atribut apa aja dari ID pengguna, nama user, username, password, bla bla bla. Terus pemesanan dia apa aja. Terus barang dia memiliki atribut apa aja, kode barang pastinya,
kode jenis ini untuk jenis barang ya guys. Nih, eee, ini kok nggak, harusnya nih ada relasi ke sini nih, cuman hilang garisnya guys. Ada garis ke sini karena barang memiliki jenis barang, kode jenis, nama jenis, kayak gitu doang. Satuan, harga, dan stok. Lalu ya banyaklah seperti ini guys nih. Nah, setelah kita menentukan IRD atau menggambarkan IRD, kita akan lebih dalam lagi, memetakan tabel-tabelnya tuh dalam bentuk LRS. Saya nyebutnya salah nggak sih guys? LRS ya gitu ya. Tegal marah apa ya? Logical Relationship System. Ya itu ini dia. Mungkin saya lupa tadi jelasin ya. Kalau kita mau buat ini kan IRD, kita bisa buat di Visio. Selain Visio apa ya? Microsoft Workbench bisa nggak ya? Saya lupa sih. Cuman saya intinya ketika saya buat ini, saya buatnya di Visio guys, karena emang Visio itu dikhususkan buat diagram flowchart seperti ini. Lalu kita buat LRS. Nah, LRS ini kita nggak bisa buat di Visio. Kalau saya sendiri buatnya di apa ya aplikasinya, lupa saya. Aduh lupa guys, intinya adalah mungkin teman-teman tahu, saya lupa guys. Komen aja di bawah aplikasinya apa. Jadi di aplikasi ini kita akan ya kurang lebih sama kayak di IRD tadi, kita membuat tabel-tabel yang akan kita buat untuk aplikasi kita. Di sini saya dikit banget ya, karena harusnya bisa lebih luas lagi. Ini dikit banget, jadi ada tabel pengguna, pemesanan, detail pemesanan ya. Intinya kurang lebih seperti ini, sama guys kayak tadi nih. Tabel pengguna dia berrelasi ke pemesanan, di mana pemesanan memiliki detail pemesanan nih guys. Contoh ya di sini. Nah, di aplikasi ini kita akan juga menentukan ID ini sebagai apa, terus for key, primary key mana, for key mana, foreign key ya, foreign key. Nah, di sini saya primary key-nya itu ID pengguna, foreign key-nya itu ada nomor pesan masuk dan keluar. Ya kan? Lalu foreign key tabel ini berrelasi dengan pemesanan, di mana primary key-nya itu ini, dan pastinya ada foreign key dari ID pengguna. Ini harusnya foreign key nih, dia ternyata nggak masuk ke bawah ya. Pas saya lupa ya, ini harusnya sebagai foreign key karena di sini berrelasi ke sini, ya kan? Dan ini ke sini, ini sama-sama ada sama ID yang kembar. Kalau di sini bener nih kan. Jadi ini ada tabel pengguna, primary key-nya apa, foreign key-nya apa. Nah, yang bawah ini kayaknya emang dari aplikasinya sih, ketika dia berrelasi, contoh ya, ini pengguna dia berrelasi ke barang keluar. Nah, di sini dia bakal kebentuk ya apa istilahnya, kayak kolom baru, dia foreign key pengguna barang keluar. Nah, sama nih kayak gini, PK primary key barang keluar, gitu-gitulah ya. Di sini mungkin harusnya di sini tuh kita abaikan aja sih sebenarnya, berarti nggak salah juga ya berarti ya tugas gitu ya. Karena intinya mungkin nggak salah tapi banyak kurangnya. Ya gini, di sini ada primary key, foreign key, terus ada primary key. Nah, ini harusnya foreign key juga guys. Ini juga kalau ini, nah kalau pemesanan ke detail pemesanan itu, di pemesanan ini dia nggak ada foreign key-nya guys, primary key-nya. Karena nanti di tabel ini kita akan memasukkan semua banyak barang di dalam satu ID pemesanan atau nomor pemesanan. Begitu juga untuk detail barang keluar dan detail barang masuk. Nih, dia nggak ada primary key-nya guys nih. Ya kan, seperti ini guys. Kalau di masing-masing tabel master kayak pengguna, pemesanan,
Ini tabel transaksi, master itu pengguna, distributor, barang masuk dan jenis barang itu pasti ada primer key-nya. Dan di sini harusnya teman-teman juga udah paham ya tentang tipe data. Nah, di sini juga pastinya kalau ID pengguna sendiri kayak memilih char karena pasti dia digitnya segitu doang, nggak akan berubah, dan saya settingnya 8. Untuk nama pengguna 30 karena pasti fleksibel ya, ada yang namanya cuma 15 digit doang, 13 digit gitu. Username juga sama, menyesuaikan namanya, biasanya untuk password juga sama, varchar 100. Kalau telepon varchar juga ya guys, karena untuk sekarang kadang ada nomor teleponnya 11 digit, 12 digit, 13 digit. Jadi pakai varchar 13. Terus alamat pengguna varchar 100, kadang ada yang banyak kayak gitu-gitu. Terus kalau tanggal pakainya date, total pesan saya pakainya double karena biasanya digitnya lebih panjang gitu ya. Kalau jumlah pesan pakainya integer karena dia kadang nominalnya dikit ya, banyak-banyaknya 100 lah anggap aja ya kan, tapi biasanya di bawah hanya puluhan biasanya. Lalu sama subtotal pesan juga double. Terus ya kurang lebih gini lah guys ya untuk tabel di LRS nya nih. Mungkin bisa jadi referensi dari teman-teman nih kalau mau lihat nih. Oke, dan ini dia database-nya. Seperti tadi bilang, saya itu nggak pakai PHP MyAdmin ya, karena saya terbiasa kuliah itu menggunakan SQLiok, jadi saya buat database-nya di SQLiok. Nah, di sini guys, ini tabel saya. Cuma nanti saya zoom ya. Kan sini nggak bisa di zoom. Nah, di sebelah kiri ada database yang udah saya buat. Saya nggak akan buat dari awal karena untuk pembuatan database sendiri banyak banget tutorial di internet yang lebih detail, lebih lengkap dan lebih mudah dipahami. Saya di sini hanya menjelaskan tabel-tabel apa yang saya buat. Tadi sebelumnya saya udah pernah jelasin di sini tadi kan, mulai dari tabel apa aja yang ada di IRD ya. Yang di sini. Ini kan udah jelaskan ya tabel-tabel apa aja dan field-fieldnya apa aja. Lalu kita implementasikan di database ya kan. Di sini contoh barang, tabel barang ya kan. Kita buka open tabel. Nah, di sini jangan ini. Di sini tabel barang, tabel name barang, lalu di dalam tabel barang itu fieldnya apa aja. Di sini saya ada kode barang dengan char 8. Ini kurang lebih sama persis kayak gini guys nih. Contoh barang, mana barang-barang ini, kode barang, char, panjangnya berapa, 8 ya kan. Dia sebagai primary key, checklist, tidak boleh kosong, yes. Terus di sini saya nggak pakai auto increment karena kalau auto increment itu kan dia langsung ke bentuk 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Di sini saya pakai kode yang saya buat sendiri. Jadi auto increment-nya itu nggak saya checklist. Auto apa ya? Saya lupa. Increment atau apa ya? Lupa saja. Lalu kode jenis sama nama barang kayak gini ya. Nih seperti kurang lebih seperti ini ya, bisa teman-teman lihat. Di sini kalau di PHP MyAdmin harusnya sama guys, mungkin hanya bentuk apa ya, user interface-nya aja yang beda atau visual dari aplikasi sendiri yang beda. Tapi kalau dari kolom-kolomnya harusnya kurang lebih sama guys. Ini untuk barang, terus ini untuk barang keluar ya kan, ini barang masuk, detail barang keluar, detail barang masuk, detail pemesanan, distributor,
jenis barang, pemesanan, dan pengguna. Nah, di aplikasi di aplik di aplikasi NetBeans saya sendiri, saya ada menambah 3 tabel sementara, guys. Cuman 3 tabel sementara ini nggak saya masukkan ke IRD ataupun LRS-nya karena hanya bersifat sementara. Nah, di sini mungkin saya sedikit jelaskan, cuman nanti lebih masuk akal nanti ketika diterapkan di NetBeans ya. Jadi intinya contoh ya, untuk sementara pesan ini maksudnya itu ketika user melakukan pemesanan, dia kan akan memilih barang apa yang mau dipesan, lalu jumlahnya, ya kan. Nah, setelah user melakukan simpan, ibaratkan sementara pesan ini kayak keranjang sebenarnya, guys. Jadi user memilih barang-barang apa yang mau dipesan, dimasukkan keranjang. Cuman dalam hal ini saya bukan keranjang, tapi sementara saya nyebutnya akan disimpan ke tabel sementara, ya kan. Lalu karena user pasti nggak hanya memiliki satu barang dong, dia akan memilih banyak barang. Jadi milih barang ini, simpan, masuk ke sementara pesan, ya kan. Milih barang lain lagi, masuk ke sementara pesan. Setelah semuanya terkumpul, barulah dilakukan pemesanan atau pemesanan keseluruhannya. Nah, setelah dilakukan pemesanan keseluruhannya, data yang ada di tabel sementara ini dia akan kesebar atau tersimpan di tabel pemesanan dan detail pemesanan. Oke. Kalau nggak nangkep, contoh sedikit kali ya. Nah, di sini kita buka aplikasi udah jadi. Nih guys, transaksi pemesanan barang, ya kan. Nih di sini. Ketika staff itu mau melakukan pemesanan barang, klik tambah. Nah, dia kan di sini saya sendiri kodenya udah otomatis sesuai tanggal sekarang, ya kan, dan kodenya dan tanggalnya. Lalu dia akan melakukan pemesanan ke distributor mana sih? Contoh anggap aja ini. Nah, kode barang apa yang mau dipesan? Contoh semen 3 roda, jumlahnya berapa? Bentar. Nah, ketika di sini di enter guys, jadi ketika jumlah barang di enter, dia akan kesimpan di ini, dia saya sebut tabel sementara atau bisa bilang kayak keranjang gitu guys. Nah, kan kalau staff itu kadang mungkin gak hanya mesen satu dong, dia biasa mesen banyak. Mau tambah barang, iya. Di sini mau pesan ini, mungkin di sini saya kurangnya itu, oh enggak sih, bener-bener udah pas. Lalu di distributor ini dia mau pesan apa lagi sih? Dia mau pesan keramik 3. Nah, terus lagi 4 seleno. Nah, lalu setelah masuk ke tabel sementara, baru kan staff itu akan milih mau dipesan beneran atau enggak. Ketika mau dilakukan pemesanan beneran, dia akan klik tombol simpan. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan, kan ini kan harusnya masih tersimpan di tabel sementara. Kita lihat guys, sementara tadi pesan ya. Nah, nih kebentuk kan guys, nih dia akan masuk ke tabel sementara. Contoh semen 3 roda, keramik, pipa. Nih, semen 3 roda, keramik, pipa. Nah, setelah staff benar-benar memesan, dia klik simpan, data berhasil disimpan. Nah, ini, nah harusnya ini nanti kosong nih. Nah kan nih, dia akan memunculkan report untuk kita cetak, ya kan. Ini kan harus kita cetak karena nanti kita kasih ke distributor ini. Nah, di sini kita refresh
ya, kita refresh. Mana refresh, tombol refresh. Nah, kosong lagi guys dia. Karena dia nanti hanya bersifat sementara. Jadi setelah disimpan, dia akan tersebar ke tabel pemesanan nih. Ini kan 2301. Ini tadi ya. Saya lupa nunjukin ID pemesanannya. Dia kesimpan di sini. Di tabel pemesan ini hanya tersimpan nomor pesan, tanggal pesannya 14 Januari ini ya, 14 Januari 2023. Total pesan tadi totalnya berapa saya lupa nunjukin juga. Distributor apa dan user yang melakukan pemesanan itu siapa. Di sini dalam hal ini yaitu admin. Ini ya. Lalu untuk lihat detailnya mana, kita masuk ke detail pemesanan. Nah, di sini guys. Karena tadi kita memesan 3 barang, dia akan kebentuk 3 nomor pesan. Ini. Karena di sini nomor pesan ini primary key-nya kan dia di tabel pemesanan. Jadi di sini dia bukan sebagai primary key, ya kan? Dia hanya sebagai foreign key. Nah, jadi di sini bakal kebentuk 3 nih. Dan dari masing-masing ini yaitu sesuai dengan barang-barangnya. Karena ini di database, jadi barangnya nggak kelihatan guys, tapi kita hanya memanggil primary key dari kode barangnya. Contoh dalam hal ini B1908006, yaitu di sini harusnya 190806. Kita cek B1908006, ya kan, semen 3 roda. Lalu ada 08 untuk keramik, dan pipa itu yang tadi kita yang mana ya, 11 apa 12 gitu, 11 ya, 11 itu yaitu pipa air minum. Ini saya barangnya nggak benar-benar sesuai sama di tokonya sih, saya hanya mengambil contoh di internet, tapi nggak tahu salah atau benar. Banyak yang ngarang juga ya guys, jadi bisa diabaikan. Dari sini detail yang pesan itu akan selain tersimpan di tabel pemesanan, akan tersimpan juga di detail pemesanan. Kalau di aplikasinya kan tadi kan akan menyetak struk ya guys. Ini kita bisa langsung di print nih guys. Sempet ada yang nanya, bang itu reportnya bisa dicetak? Bisa, karena di Jasper Report sendiri dia udah kayak udah ada fitur printnya guys nih. Sebelah pojok kiri atas kita di print, ya udah teman-teman printernya apa disesuaikan. Karena saya nggak ada printer jadi nggak saya cetak ya. Lalu ini bisa di close. Nah di sini dan dia akan kembali ke awal lagi. Nah setelah itu coba kita cek di tabelnya dan dia kebentuk nih. Nah di sini di aplikasinya juga sama guys. Di halaman depan ini dia hanya menampilkan tabel pemesanan. Dia hanya menampilkan ini tabel pemesan nih. Nomor pesan, tanggal, total, distributor, pengguna. Nomor pesan, tanggal, total, distributor sama pengguna. Ini bisa di hide, cuman di sini saya tampilkan aja. Nah, kita kalau mau lihat detailnya gimana, kita cukup klik salah satu isinya atau salah satu data. Contoh yang terakhir tadi kita testing ya, yaitu ini. Kita klik. Nah, akan kebentuk form baru yaitu detail pemesanan, di mana detail pemesanan ini nih dia memanggil database detail pemesanan nih, nomor pesan, kode barang, jumlah, total status. Cuman bedanya karena di sini berbentuk aplikasi, jadi saya bisa memanggil nama barangnya ya kan. Kalau di sini kan nggak bisa ya, di sini kan nggak bisa karena mubazir banget. Setelah kita buat kode kita memanggil kode barang, ngapain kita buat nama barangnya? Kita kan bisa manggil dari nama barang ini, cuman kita memanggilnya itu di bentuk aplikasinya, di interface-nya ya kan. Di sini nomor pesan,
kode barang yang kita pesan apa, dan nama barangnya kita panggil, ya kan. Kita panggil berdasarkan kode barang yang dipilih. Lalu harganya berapa sesuai dengan field ini. Nih, harganya berapa. Di sini saya nggak menampilkan satuannya. Saya juga lupa kenapa saya hilangin. Harusnya ditampilkan, bisa dihilangin, bisa. Lalu jumlah pesannya itu ada di sini ya. Jumlah pesan itu ada di sini nih. Cuman tetap saya panggil juga di sini. Nih kan. Jumlah pesannya itu mana ya? Oh ini, sorry, ini jumlah pesan dan subtotal. Subtotal itu ini ya. Harga ini berapa? Harga ini berapa? Karena kan dia di sini harga dikali ini segini. Harga dikali jumlah pesan, subtotalnya jadi segini. Lalu keseluruhan dari subtotal itu dijumlahkan menjadi total, yang totalnya dapatnya segini. Gitu guys. Ya. Nangkap lah ya untuk tabel sementara ini. Kan tadi saya lagi menjelaskan ini ya. Nah, di sini barang keluar kok masih ada ini. Ini kayaknya lupa dihapus nih. Barang keluar. Oh iya, masih ada nih. Di sini kita hapus aja. Hapus. Nah. Oke, hapus ya. Oke, kurang lebih ini guys. Jadi oh ya, mungkin saya belum liatin ini ya dalam-dalamnya. Untuk tabel sementara pesan kurang lebih kayak gini guys. Jadi dia nggak ada yang sebagai primary key. Sementara ini sementara keluar maksudnya ya. Terus sementara barang masuk kayak gini. Nah, oke, selain saya membuat tabel-tabel di sini, saya juga melakukan relasi tabelnya itu di sini guys. Kan pasti harus berelasi ya, karena SQL bukan NoSQL ya. NoSQL saya sendiri juga nggak paham. Di sini saya SQL, jadi dia harus berelasi antar tabelnya. Relasinya itu di mana? Yaitu setelah contoh dari barang lagi ya, alter table. Nah, di sini kita masuk ke namanya ini foreign key. Karena di sini kita akan mencari barang ini dia nanti berelasi sama tabel apa sih? Nah, di sini karena di sini tuh ada kode jenis, di foreign key ini kita manggil kode jenisnya. Di sini nih. Jadi kita panggil sesuai dengan yang ada di sini. Contoh lagi misalnya pemesanan ya kan. Foreign key-nya apa aja sih, dia berelasi sama tabel apa aja? Kalau kita cek di sini yaitu berelasi dengan tabel distributor dan pengguna. Dan kita panggil ID distributor dan ID pengguna. Gini, kayak gini. Mungkin nanti kalau kita membuat next, kalau saya ini udah selesai project konten tugas akhir ini, saya ingin coba buat aplikasi baru lagi dan kita akan coba membuat database dari awal lagi menggunakan SQL Yoke ini ya. Oke guys, cuman di sini saya mungkin simpel-simpel aja. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk tabel-tabel yang saya buat di database atau di project tugas akhir saya sendiri. Oke, setelah mau database, harusnya next nanti kita akan langsung nyemplung, kita terapkan di NetBeans-nya lagi. Jadi kita bertahap, mungkin dari bagaimana memanggil bagaimana memanggil tabel barang dan kita tampilkan di sini, dan pastinya bagaimana mengkoneksikan NetBeans dengan database. Itu cukup mudah.
Mungkin lebih susahnya itu kalau kita yang kalau saya sendiri jujur susah itu ketika ngoding transaksi di sini. Ketika mau tambah barang, kesimpan ke sini tuh agak ribet gitu, guys. Tapi ya ditekuni aja. Oke. Ya guys, kurang lebih seperti ini video kali ini. Saya mungkin berharapnya videonya itu pendek, tapi setelah saya ngoding dari ngoding. Setelah saya record dari pagi ternyata cukup lama juga, guys. Mungkin kalau teman-teman skip nggak apa-apa lah ya, tapi sayang banget kalau teman-teman skip, karena kalau teman-teman yang ngikutin dari awal nanti ilmunya nggak dapet, atau apa yang saya buat teman-teman nggak nangkep. Jadi mungkin bisa ditonton dari awal sampai akhir. Boleh skip iklannya tapi jangan skip videonya, guys. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman jika teman-teman pecinta netpin in the house yo. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.